akan disebutkan oleh Ibu Muriani SPD sama Ibu Yana Depataraja SPD selaku acara kita mulai. Mari bersama kita melanjutkan doa agar acara kita berjalan dengan lancar dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada Bapak Sulfami, saya persilakan untuk membaca doa. Ya Allah, ya Tuhan kami, satukanlah hati-hati kami. Lindungilah kami dari permusuhan, ya Allah. Lindungilah kami dari perpecahan. Bersatukan di tempat ini dan berkumpul kami dalam surga-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kabulkanlah hajat dan segala yang baik kami. Orang Melayu tak enak tak berpatah tak beruk, hanya partai sedikit. Seorang pemimpin menjadi panutan. Beliau wibawa sangatlah atau dermawan. Kalau Ibu Febriani kami silakan memberi ucapan kata sambutan pada Bapak Bu Geni, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah yang telah memberikan kita kesempatan pada waktu hari ini bisa kita berkumpul dalam mengikuti acara teman kita sebagai guru penggerak. Dan tak lupa pula kita ucapkan salawat beriring salam kepada beliau kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya di sini selaku mewakili kepala sekolah. Mungkin kepala sekolah sekarang lagi dalam keadaan sakit, semoga beliau cepat sembuh. Di sini kita dalam acara ini saya sebagai mewakili mengucapkan terima kasih kepada guru penggerak, terutama Bu Yani sama Bu Yuli yang telah memberikan aktif berupa gerakan aktif untuk menggerakkan apa yang ilmu yang diberikan oleh tutor kepada dia. Jadi dia mengimplementasikan kepada kita. Ya, terima kasih kita ucapkan kepada Ibu Jenny yang mewakili kepala sekolah. Baju kebaya apa yang bermotif dipakai dari tarian pembukaan. Kita saksikan sensasi budaya positif kepada Ibu Jenny, kita persilakan. Pada Bu Jenny kita persilakan. Baiklah, sebelum saya mulai, Bapak Ibu, saya pantun dulu ya. Boleh? Silakan. Ada. Tepung gomak dimakan berbuka. Ibu tahu tak tepung gomak, Bapak Ibu? Tahu kan? Nah, itu makanan Melayu. Nasi lemak pembuka selera. Assalamualaikum awal pembuka. Kami sembah pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi Bu, boleh Bu? Guru SLB sangatlah aktif, selalu berprestasi dan dapat piala. Sosialisasi budaya positif, profil mengacu kepada profil pelajar Pancasila. Alhamdulillah. Hari ini kita masih tetap berkumpul di ruangan SLB Negeri 1 Tanjung Pinang dalam keadaan sehat walafiat dengan sosialisasi budaya positif modul 1.4. Saya berdiri di sini, saya bukan apa-apa Bapak Ibu, cuma ingin menjelaskan apa itu yang sudah kami dapatkan dari selama ini sudah 2 bulan kami berada di
calon guru penggerak untuk Angkatan 7 Provinsi Kepulauan Riau. Saat beriring salam, marilah kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucap Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, saya perkenalkan diri lagi Bapak Ibu. Saya Muriani SPD, calon guru penggerak Angkatan 7 Provinsi Kepulauan Riau. Hari ini berdiri di sini untuk mensosialisasikan budaya positif modul 1.4. Silakan Bu. Sebelum kami mulai, Bapak Ibu, ada kesepakatan yang kita lakukan. Tadi saya sudah memperkenalkan diri, sekarang ibu kita, teman saya, Ibu Juli, silakan Bu. Terima kasih. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Kurang semangat. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Baik, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua berada di acara ini. Dan untuk diberikan waktu, saya juga diberikan perkenalan untuk memperkenalkan diri. Nama saya Juliana Di Bataraja. Saya guru untuk kelas 9 SDPLD untuk siswa dengan dalam kesempatan ini kami diberikan sebuah tugas seperti itu Bapak Ibu, dan tugas ini adalah tugas terkait untuk mensosialisasikan budaya positif. Seperti apa budaya positif itu? Nanti Bapak Ibu akan tahu, dan mari kita sama-sama memberikan budaya positif ini dan mengembangkannya ke masyarakat. Oke, baik. Contohnya Bapak Ibu ya, untuk salah satu budaya positif yang akan kita lakukan adalah membuat keyakinan kelas. Nah, di sini kita anggap kelas sosialisasi budaya positif. Kami akan memberikan Bapak Ibu kertas, mohon Ibu Lia untuk membagikan satu persatu kepada Bapak Ibu. Ya, nanti kertas yang dibagikan ini Bapak Ibu silakan tuliskan nama, lalu apa sih yang mau kita buat di sini. Artinya kesepakatan kita di kelas. Apakah ketika mau bertanya silakan mengacungkan tangan seperti itu. Kesepakatan kita bersama di sini. Atau kalau bertanya durasinya berapa menit, dibatasi pertanyaan 1 atau 2 seperti itu. Silakan. Ya, masing-masing Bapak Ibu tuliskan apa yang mau kita sepakati di ruangan ini. Itu saja sih. Ya kan Bu ya? Silakan Bapak Ibu, dibuat saja apa yang Bapak Ibu pikirkan, tidak apa-apa. Nanti setelah dibuat, kita akan coba menempelkan di tempat, di papan tulis yang sudah kami sediakan, dan kita akan bacakan sama-sama. Menggerakkan, ya, angkat 2 jari, 2 angkat ini Bu, yang sebelah kanan saja, oke? Ya Bu, Juli sama-sama Juli. Salam dan bahagia, salam guru penggerak. Bergerak, menggerakkan. Terima kasih Bapak Ibu. Oke, next.
Baik, apakah makna budaya positif? Apa contoh penerapan positif yang telah kita terapkan? Budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Di sini budaya positif mungkin kita sudah tahu Bu ya, untuk di sekolah itu mungkin kita sudah menerapkannya. Contoh literasi, kita sudah memang itu sudah ada di jadwal kita Bapak Ibu kan? 30 menit sebelum kita masuk pembelajaran kita ada literasi. Contoh literasi itu membaca mungkin, terus mungkin ada yang kebudayaan Provinsi Kepri, bisa bergurindam, berpantun, itu juga salah satu budaya positif yang ada di sekolah kita. Selanjutnya budaya positif juga 5S. 5S ya Bu ya, apa? Sopan, santun, salam, senyum. Ya, itu juga kita sudah lakukan di sekolah kita. Anak datang ke depan pintu gerbang, kita menyambutnya dengan senyum. Kita bersalaman sama anak, menyapa, apa kabar anak ibu semuanya. Begitu Bu, itu budaya positif yang udah memang harus diterapkan di sekolah. Ya seperti itu. Kita juga sudah menerapkannya, cuma secara tidak langsung. Jadi secara tidak administrasi mungkin ya Bu. Selanjutnya budaya positif yang lain yang itu masuk di kelas. Ya, selanjutnya langsung saja perubahan paradigma selanjutnya. Filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara. Semua anak terlahir dengan bakatnya masing-masing atau unik. Yang kedua, budi pekerti. Yang ketiga, tugas guru menuntun bakat tersebut agar anak tumbuh dengan selamat dan bahagia. Guru ibarat petani, anak ibarat benih tanaman. Kodrat alam dan kodrat zaman berpihak pada anak. Jadi intinya Bapak Ibu, kita tidak bisa menuntut lagi. Kita tidak boleh menuntut. Kalau untuk filosofi Ki Hajar Dewantara kita tidak boleh menuntut. Kita menuntut. Ibarat tanaman itu sudah ditanam, kita cuma tinggal menyiram. Kita pupuk. Bagaimana tanaman itu bisa tumbuh? Tanjung Pinang, Kota Bestari. Tamannya elok, sangat menawan. Kami lanjutkan pemaparan materi kepada Bu Yuliana yang baik bestari. Pada Bu Yuliana dipersilakan. Silakan pada Bu Yuliana. Terima kasih atas kesempatannya. Oke, baik Bapak Ibu, mungkin muncul pertanyaan ya, tapi nanti tahan dulu. Jadi pertanyaannya nanti, saya lanjut dulu. Yang berikutnya adalah dengan kata disiplin. Budaya positif, namanya budaya. Artinya ini tidak tercipta begitu saja, ya Bapak Ibu ya. Kita berangkat dari kata disiplin. Apa sih sebenarnya makna disiplin? Baik, Bu Reja lanjut. Disiplin itu dikaitkan dengan tata tertib, teratur, patuh pada peraturan. Dan disiplin dihubungkan juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal maknanya itu berbeda. Disiplin bukanlah hukuman, tapi disiplin artinya belajar. Kalaupun dalam pelaksanaannya, siswa kita di dalam kelas atau kita sebagai guru dalam menaati peraturan yang berlaku di sekolah, sering sekali jatuh bangun. Nah, kita belajar dari kesalahan, belajar dari masalah yang sudah pernah kita lakukan, belajar dari teguran. Nah, itu yang akan nanti membentuk sebuah budaya, yaitu karakter. Dan karakter itulah yang disebut sebagai disiplin. Nah, disiplin ini juga muncul dari mana? Ada dua Bapak Ibu. Muncul dari faktor eksternal dan yang kedua faktor internal. Coba Ibu Reza mungkin. Ya, kami atau kita mengambil satu sosok pahlawan pendidikan, Bapak Ki Hajar Dewantara. Beliau merupakan sosok pahlawan yang pada masanya merupakan tokoh panutan, dan dia juga seorang guru Bapak Ibu, sama seperti kita. Coba Bapak Ibu bayangkan, zamannya 1908, beliau adalah tokoh pejuang yang mendobrak yang namanya
masa penjajahan, masa kolonialisme itu tidak boleh menikmati masa pendidikan. Belajar itu tidak bebas, Bapak Ibu. Nah, di sini beliau mengatakan, Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau konteks pendidikan itu syaratnya adalah harus disiplin yang kuat, harus ada disiplin yang kuat. Artinya, mulai dari warga sekolah, pribadi kita sendiri, siswa, guru, kepala sekolah, orang tua siswa itu warga sekolah harus punya disiplin, harus punya pembelajaran diri sendiri dulu. Lalu disiplin yang dimaksud itu disiplin diri ya, seperti yang saya katakan, dan memiliki motivasi internal. Lanjut nanti di situ selanjutnya ya. Oke. Sebelumnya saya jelaskan dulu. Faktor eksternal tadi dari luar, artinya seorang siswa, katakanlah siswa saya, kelas 9B tunarungu, kami membuat kesepakatan kelas. Sebelum pelajaran dimulai pada awal semester 1 ataupun semester 2, nah kita sama-sama sepakat, saya mengajak siswa saya 6 orang untuk mendiskusikan kira-kira budaya positif dalam arti kata peraturan kelas, keyakinan kelas, kesepakatan kelas apa yang mau kita ciptakan. Kita ajak diskusi. Nah dari situ berarti saya faktor eksternalnya mengarahkan seperti yang dibilang Bu Yani, menuntun, tidak menuntun Bapak Ibu. Kalaupun pada pelaksanaannya gagal, dia terlambat, tidak permisi masuk kelas. Kalau terlambat dia tidak permisi nyolong aja gitu, atau keluar, tiba-tiba kita sebentar ninggalin siswa kita. Sebentar ibu di kantor, ibu mau ngeprint, tiba-tiba dia lari ke kelas lain. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita ingatkan kembali. Diri saya sendiri takut ditegur atau motivasi dari, oh iya, hal yang baik saya harus datang lebih tepat. Nah, itu muncul tidak begitu saja Bapak Ibu ya. Untuk menciptakan budaya positif itu tidak muncul begitu saja. Kita belajar untuk membentuk karakter diri kita sendiri dari orang lain ataupun dari diri kita sendiri. Manusia itu diciptakan memiliki pemikiran yang bisa membuatnya berpikir, oh iya saya salah kemarin, oh iya saya mau memperbaiki diri. Nah itu internal. Oke Bapak Ibu. Nah teori motivasi perilaku manusia yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu motivasi eksternal. Biasanya dorongan dari luar itu sifatnya menghindari hukuman. Karena ada peraturan, Ibu Nadra sebagai kepala sekolah mengatakan Bapak Ibu tidak boleh terlambat ya. Oh iya, saya takut sama Bu Nadra. Oh iya, saya takut sama Bu Juli, saya takut sama Bu Pin, nanti dimarahin kalau ganggu kelas. Nah seperti itu kira-kira Bapak Ibu. Karena orang lain, eksternal. Selanjutnya mendapatkan imbalan di rumah. Beda usia anak kita atau beda usia siswa kita atau beda ketunaan siswa kita, pasti perlakuan kita juga berbeda ya Bapak Ibu ya. Keyakinan dan kesepakatan kita juga pasti berbeda. Nah di sini saya pernah memberikan imbalan reward. Kalau kamu berhasil nak, ibu akan membawa kamu jalan-jalan. Kalau kamu berhasil, ibu akan kasih kamu hadiah. Nah itu bentuknya imbalan. Boleh Bapak Ibu. Kita harus melihat juga situasi faktor dirinya, yaitu umurnya, lalu karakteristik anak kita. Itu boleh-boleh saja Bapak Ibu ya. Tapi yang dikatakan ideal itu seperti apa? Ya tadi, perilaku manusia itu harus berdasarkan motivasi menghargai diri sendiri. Dia paham, kenapa saya melakukan itu? Oh iya, saya tahu. Saya harus menjadi orang yang baik. Saya menghargai diri saya sendiri, saya menerima diri saya sendiri. Nah itu proses itu mungkin kita aja yang dewasa, waduh, agak susah atau perlu pembelajaran, perlu hari demi hari untuk memperbaiki diri. Nah itu idealnya ya Bapak Ibu ya, bahwa perilaku manusia itu harus didorong atau dikarenakan faktor internal tadi, bukan faktor eksternal. Tapi proses untuk bisa menjadi internal itu harus dari eksternal dulu Bapak Ibu. Ya, oke. Lanjut. Budaya positif. Bapak Ibu percaya tidak? Kalau kita belajar shape, bentuk-bentuk yang kita tahu itu ada persegi 4, persegi panjang, segitiga, lingkaran. Nah, bentuk lingkaran kalau orang psikiater itu lebih apa ya? Ketika kita disuruh pilih bentuk apa yang Bapak Ibu pilih, kalau kita memilih lingkaran itu pasti jawaban kita skornya lebih tinggi.
kita dianggap dewasa seperti itu. Saya pernah ikut coba tes psikolog gitu ya, tes untuk masuk kerja waktu itu di swasta, sekolah swasta Metro Wira Batam. Saya memilih lingkaran, lalu beliau mengatakan pilihan saya baik, skornya tinggi. Kenapa? Karena lingkaran itu tidak punya tidak terputus, berkesinambungan Bapak Ibu, dan dia tidak punya sudut, unlimited. Nah gitu. Artinya shape ini, bentuk lingkaran ini kami ambil untuk menciptakan budaya positif Bapak Ibu. Lingkaran ungu, di situ ada peraturan kelas. Peraturan kelas kita buat. Nantinya ini kan akan diterapkan di kelas Ibu, Bapak Ibu masing-masing ya. Kelas saya, Bu Yani, Pak Lukman, dan Bu Yani, ya. Jadi kita harus mulai dari kelas dulu Bapak Ibu. Kita berangkat dari kelas. Lalu ketika kita sudah buat peraturan, kita sepakati kalau memang satu orang tidak setuju, ya nggak usah. Karena keyakinan kelas itu sifatnya harus universal. Kamu datang terlambat, saya hukum kamu. Lari lapangan 3 kali. Datang terlambat, kasih hukuman lari 3 kali lapangan. Kira-kira Bapak Ibu bisa bayangkan, terlambat, lari di lapangan 3 kali. Kira-kira nyambung nggak terhadap perbuatan dan hukuman yang diberikan? Tidak ada hubungannya ya. Kecuali pas jam olahraga, terlambat dia ke lapangan, sudah kata Bu Leni, dia terlambat datang, kita suruh dia lari lapangan. Ada hubungan ya Bapak Ibu ya? Oke. Nah, mengapa tidak peraturan saja? Kenapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm? Ini contohnya. Menurut Bapak Ibu kalau pakai helm buat gaya-gayaan atau buat apa sih Bapak Ibu? Keselamatan. Makasih Bu As. Betul. Mengapa kita memiliki peraturan 3M pada saat pandemi, menggunakan masker, cuci tangan, menjaga jarak 1,5 meter? Kira-kira untuk apa Bapak Ibu? Baik, untuk kesehatan. Betul. Dan mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan atau sosialisasi ini? Agar lebih agar yang kita dapat itu nggak terpotong. Iya. Nggak miss gitu ya Bu ya? Iya. Betul. Makasih Bu As. Jawaban Bu As semua betul. Budaya positif udah ada sama Bu As. Oke. Untuk mendukung motivasi intrinsik ini, kita kembali lagi kita terhadap nilai dan keyakinan kita. Oke. Boleh dilanjut Bu Resa? Ya. Tadi 3 ya Bapak Ibu ya. 1, 2 tadi udah. Oke. Keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas sama seperti ini Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah tahu gambarannya. Karena nanti di sosialisasi ini ada tindak lanjut Bapak Ibu. Jadi ada usulan dari Bu Nadra sebagai kepala sekolah. Ini program guru penggerak ini adalah bagian dari program sekolah, bukan program Bu Juli dan Bu Yani. Ya Bu Yani ya, ya Bu Yani ya, atau bukan bagian dari kurikulum. Tidak. Kami diberikan kesempatan atau memiliki kesempatan untuk mewakili lah seperti itu ya bahasanya ya, untuk bisa menjadi bagian dari calon guru penggerak, dan ini imbasnya di sekolah kita. Dan kami saat ini mengajak Bapak Ibu untuk mengimbaskan ke kelas masing-masing. Nah, kenapa harus keyakinan kelas? Nah, keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan, yaitu prinsip universal. Universal itu Bapak Ibu artinya berterima terhadap semua orang. Ya, tak memandang latar belakang. Di kelas saya ada 6 anak, ada yang keturunan Tionghoa, ada yang Melayu, ada yang Jawa. Satu ngomong ini, nggak boleh, nggak sesuai dengan suku saya. Nggak bisa seperti itu. Artinya kita cari keyakinan kita, kesepakatan kita, peraturan di kelas kita yang tidak merugikan atau tidak menyakiti pihak yang satu atau pihak yang kedua. Artinya universal. Ibarat lagu Bapak Ibu. Saya pikir kalau saya tidak bisa bernyanyi atau Bapak Ibu tidak bisa bernyanyi, tapi minimal suka mendengar lagu, entah itu dangdut, rock, pop, jazz, pasti masuk gitu. Nah, seperti itu bentuk universal. Musik itu salah satu bahasa universal Bapak Ibu. Itu gambarannya. Kira-kira Bapak Ibu di kelasnya ada rak buku tidak? Atau ada buku yang harus diletakkan di tempatnya? Ada ya? Nah, di sini bisa kita bentuk sebuah tanggung jawab. Ketika sudah selesai literasi, dikembalikan ke tempatnya. Itu salah satu juga
kita. Dan yang kedua, menghormati orang lain dan diri sendiri. Contoh peraturannya dilarang mengganggu orang lain. Iya, boleh karena kita sendiri tidak suka diganggu orang lain. Oh ya, ya Bulia silahkan Bulia dibagikan. Ya. Lalu dilarang mengejek teman, dilarang merokok. Kira-kira itu untuk kesehatan ya. Lalu bergantian atau menunggu giliran, gunakan masker, jangan berlari di kelas atau koridor. Itu demi keselamatan dan keamanan. Lanjut Bu. Lanjut Ibu, Reza. Nah ini Bapak Ibu contohnya. Ini dia ya. Ya, tindak lanjut yang akan kita lakukan nanti yang pertama keyakinan kelas. Yang pertama Bapak Ibu nanti di kelas Bapak Ibu akan membimbing siswa Bapak Ibu di kelas untuk merangkum kira-kira apa yang menjadi kesepakatan Bapak Ibu dengan siswa Bapak Ibu di kelas. Yang pertama contohnya saling menghargai, saling hormat dengan guru, saling hormat dengan teman atau sayang dengan teman. Kalau kelas saya kami sudah buat, jadi mulai dari diri kami dulu ya Bu Yani ya, lalu kita kasih contoh ke Bapak Ibu semua untuk bisa dilakukan nantinya. Itu dia Bapak Ibu ya. Guru membimbing siswa membuat keyakinan kelas. Nah, ada media yang akan kita gunakan. Kalau di situ kami menggunakan kertas origami ya, kertas origami itu ya, Bapak Ibu. Lanjut. Ini contohnya juga. Nah, kita sama-sama tulis dulu ke papan tulis, ajak anak-anak berdiskusi, lalu sepakati yang mana. Kalau yang kira-kira nggak bisa, coret ke baju ya. Lalu tempel dan ditandatangani Bapak Ibu. Nggak bisa tanda tangan, ya cap tangan, cap. Di kelas saya nggak ada fotonya, tapi saya lakukan cap tinta, tempel pakai stok. Nah gitu boleh. Sekreatif mungkin Bapak Ibu. Nah, bisa ya diri ya. Oke baik. Lanjut. Iya. Baik. Dan oke iya Bu. Nah, jadi yang pertama tadi keyakinan kelas ya Bapak Ibu ya, kesepakatan kelas. Terus yang kedua peraturan ruang kelas. Yang jelas di kelas, bukan di sekolah. Karena nanti kita akan buat juga peraturan sekolah ya Bu ya. Bu Yani ya. Belum ya kita membuat, nanti itu programnya Bu Nadra itu. Nah, tapi Bu Nadra pesan kepada kami, kita berangkat dari kelas dulu. Nanti universalkan ke peraturan sekolah. Kita ajak komite, kalau itu tak perlu komite karena kelas kita guru yang punya kontrol di situ ya Bu ya, tapi siswa juga berhak untuk memberikan pendapat ya. Lanjut Bu Resa. 5S seperti yang sudah Ibu yang disampaikan, budaya 5S, salam senyum sapa sopan santun. Ini yuk kita sama-sama terapkan di kelas kita, baik di sekolah juga dan di rumah juga ya. Di sekolah, di rumah juga ya. Oke. Nah, lanjut. Sudah, stop. 5S saja. 5S saja tadi Bu. Ya. Nah, ini ya Bapak Ibu ya. Ya, ini Bapak Ibu. Bu Nadra kirim lembar observasi ya Bu Yani ya. Nah, Bu Nadra mengirim lembar observasi karena beliau tidak hadir hari ini, jadi saya dipesankan untuk menyampaikan ke Bapak Ibu semua. Nanti ada penilaian, beliau datang ke kelas-kelas. Ya izin ya Bapak Ibu menyampaikan, beliau ada 3 penilaiannya. Untuk budaya positif yang pertama, apakah sudah tampak atau terlihat di kelas Bapak Ibu keyakinan kelas. Yang kedua, peraturan kelas. Dan yang ketiga, budaya 5S apakah sudah diterapkan. Nanti Bu Nadra sendiri yang datang ke kelas Bapak Ibu semua. Itu siap ya Bapak Ibu ya? Siap ya? Oke, terima kasih. Itu saja dari saya untuk sesi saya ini ya. Boleh? Oke, saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih kita ucapkan kepada Ibu Juliana dan kepada Ibu Mulyani. Sekarang tiba saatnya tentang pertanyaan. Ya. Kalau ada yang mau bertanya, saya rasa-rasa di dalam hati saya persilakan. Pada Bapak Ibu yang mau bertanya, silakan. Ya, terima kasih pada Bu Rasa, silakan. Mana Rika? Rika mana?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya Bu Juliana menyampaikan Oke, siap Bu. atau menyebutkan bahwa keyakinan kelas itu dibentuk dengan menggunakan nilai-nilai universal. Apa itu dan bagaimana contohnya? Oke. Terima kasih. Ya, terima kasih kita kepada Bu Rosa yang telah memberi pertanyaan. Sebelum dijawab oleh penyampaian kita, ada yang kawan-kawan yang tahu apakah itu universal dan contohnya? Kita kembalikan kepada kawan-kawan yang ada yang tahu, Bapak Ibu guru yang tahu tentang universal. Boleh, boleh, Pak. Sebelum disampaikan oleh Guru apa kita? Ada? Bisa Silakan, bantu? silakan Bapak Ibu. Ada Santai. yang bisa bantu? Tidak. Ya, kalau tidak dapat kita minta kepada Bu Juliana yang menyampaikan. Kepada Bu Juliana, silakan. Baik, cari dulu ya. Bu Juliana. Jadi mau menambahkan. Baik. Terima kasih untuk pertanyaannya ya Bu Rosa. Oke. Nilai. Nilai tadi ya Bapak Ibu ya. Nilai itu berarti suatu pandangan apa atau perilaku yang baik Bu Rosa. Nilai. Artinya sesuatu yang baik, sesuatu yang dapat diterima orang lain. Biasanya yang baik itu memang belum tentu bisa diterima semua orang, tapi ini yang bersifat universal, artinya berlaku. Kalau saya kerucutkan kegiatan di dalam kelas, pembelajaran, proses pembelajaran, nilai yang universal itu adalah yang pertama, hormat dan sayang kepada guru dan teman. Nah, itu tidak bisa tidak bisa diganti gitu kan. Karena dalam kelas orang yang kita jumpai adalah teman, guru dan siswa. Nah, nilai yang perilaku yang baik itulah yang harus dimunculkan. Itu yang pertama contohnya. Terus yang kedua, kalau di dalam kelas supaya dapat berjalan proses pembelajaran dengan baik harus bersih. Artinya tidak boleh membuang sampah sembarangan. Merapikan buku ketika sudah selesai digunakan. Nah, seperti itu Bu, nilai perbuatan yang baik yang berlaku untuk kita semua. Gitu. Ya. Oke, silakan. Baik Bu Rosa, untuk nilai tadinya Bu, nilai di sini sesuatu yang kita anggap baik itu nilai Bu. Ya, sesuatu yang kita cita-citakan itu juga nilai ya, yang kita anggap penting, juga di masyarakat itu kita sebut dia nilai. Nilai seseorang itu menentukan bagaimana dia harus bertingkah laku, bertindak. Ya, tidak menyimpang dari norma yang berlaku. Itu nilai ya. Nah, karena di dalam nilai tersebut norma-norma yang kita jadikan suatu batasan tingkah laku seseorang. Jadi kita punya batasan, misalnya disebut nilai. Contoh misalnya tingkah laku anak kita di sekolah, itu kita nilai. Kita ada berlaku di dalam penilaian rapot kita. Kita nilai kan. Apa yang tingkah laku dari awal dia datang, kita punya nilai sikap, nilai keterampilan, nilai perbuatan, itu sudah ada di dalam penilaian yang sudah kita jadikan suatu rapot namanya. Seperti itu. Contohnya ya Bu, menggunakan nilai-nilai universal agar yang ideal untuk warga negara Indonesia. Itu contoh nilai-nilai ketuhanan, nilai-nilai kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan yang bersifat universal, objektif. Artinya nilai-nilai tersebut dapat dipakai dan diakui oleh negara-negara lain. Itu secara global, secara luas ya Bu Rosa. Itu saja, terima kasih. Dilanjut Pak. Yang kedua, Bu Rini disebut belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah topik yang sangat menarik sekali. Tadi saya dengar dijelaskan bahwa agar kelas itu efektif, kita wajib mendisiplinkan. Mungkin yang menjadi pertanyaan saya di sini adalah ketika kita sudah menyampaikan bahwa disiplin seperti ini, konteksnya anak sudah kita yang kita paham dengan bagaimana mereka berusaha.
disiplin ini menurut saya bukan hanya kita sebagai guru saja yang harus berusaha mendisiplin anak. Yang terjadi adalah ketidakpahaman orang tua bahwa anak itu butuh disiplin, anak itu harus sekolah. Jadi permasalahan yang terjadi nyata, real di SLB ini mungkin bukan hanya di SLB kita saja, tapi di setiap SLB yang lain juga mungkin permasalahan sama. Si orang tua yang tidak disiplin mengantarkan anak. Bagaimana disiplin itu akan terwujud jika pemahaman orang tua masih sangat nol terhadap anaknya sendiri. Nah, jadi pertanyaan saya di sini adalah apa yang harus kita lakukan? Mungkin ibu sebagai guru penggerak di sini, strategi apa yang harus kita lakukan sebagai guru penggerak, sebagai guru menggerakkan digerakkan. Jadi ibu hiperaktif lah, gitu kan? Bagaimana solusinya? Jika memang kenyataannya bukan gurunya yang tidak ingin disiplin, tapi permasalahan terjadi adalah orang tua yang tidak paham. Sudah edukasi, sudah pendekatan, tetap aja anaknya tidak diantar ke sekolah. Nah, ini jadi pertanyaan buat saya. Apa yang kita lakukan sebagai guru penggerak? Tentunya mungkin dengan berbagai guru yang sudah ibu dapatkan, mungkin tidak dapat ibu share ke kami. Terima kasih. Terima kasih kita ucapkan kepada Ibu Rini. Silakan kepada Ibu Didana dan Bu Mulyani yang menanggapi pertanyaan dari Ibu Rini. Terima kasih kita ucapkan kepada Ibu Rini. Silakan kepada Ibu Didana dan Bu Mulyani yang menanggapi pertanyaan dari Ibu Rini. Baik, terima kasih Bu Rini atas pertanyaannya. Ya, sebelum saya jawab, saya lempar dulu ke teman-teman kalian. Ada yang bisa menjawab pertanyaan Bu Rini? Atau punya pengalaman? Kok ada ya orang tua disuruh ke sekolah, anaknya nggak mau gitu. Kira-kira ada nggak tips atau trik yang berhasil yang sudah Bapak Ibu lakukan? Boleh kita di sini share? Ya boleh ya. Nggak harus apa ya, kaku gitu. Boleh Bapak Ibu. Oh, oke, baik Bu Rini, silakan. Jadi kalau ditanya apa tipsnya, karena menurut saya sudah maksimal pendekatan kepada orang tuanya, sudah secara baik, sudah deketin anaknya, bahkan sudah ngobrol sama anaknya. Ini konsisten di Vincent ya, mungkin orang guru-guru yang lain juga udah pernah ngajar Vincent ya. Jadi akhirnya saya pernah tanya sama Vincent ini. Ketika waktu itu saya udah benar-benar udah limit masa sabar saya. Kalau Bapak nggak datang hari ini, silakan Bapak mulai dari sekolah saya. Oh enggak Bu, saya akan usaha datang. Jadi sebelum saya mengatakan kata-kata itu, dari pendekatannya udah di kelas 4, 5, 6 tuh udah macam-macam pendekatan. Sampai soal saya antar ke rumahnya, sampai saya mau antar anaknya ke sekolah. Saya kan dekat di sekolah saya. Jadi jika ditanya tipsnya apa, kalau ada pembagian dana, entah itu PIP, entah itu apa, dan disiplin langsung. Nah itulah. Ini mungkin bukan masalah kalian saja, tapi masalah setiap guru yang pernah pegang Vincent. Oke, baik Bu Rini, terima kasih. Itu tips dari Bu Rini. Kira-kira nih, namanya tips ya Bapak Ibu ya, nggak cukup 1, 2, 3. Beda orang tua, beda tips, beda pendekatan. Ya Bapak Ibu ya. Ada yang mau berbagi pengalaman Bapak Ibu nemuin siswa atau orang tua yang kok susah ya kerjasama, atau kita udah terapkan positif ya, budaya positif. Kok karena warga sekolah itu termasuk warga siswa ya Bapak Ibu ya. Tidak hanya guru, kepala sekolah, penjaga sekolah atau siswa, tapi juga orang tua siswa. Itu bagian dari sekolah. Ayo Bapak Ibu, boleh share waktu Bapak Ibu menghadapi seperti itu. Putri, kira-kira Bu? Oh, puas. Bu Wati lah Bu Wati.
Ya Bu Wati ini sabarnya. Ya Bu Wati boleh bagi pengalaman Bu Wati, silakan Bu Wati. Terima kasih. Extra sabar. Extra sabar. Ya, iya Bu Wati. Sedikit saya sampaikan, kebetulan ini ada Pak Nur murid saya dulu sekarang penyanur lama nggak masuk sekolah. Jadi di telepon gitu seringnya katanya tidur nggak mau bangun. Terus kalau sudah anaknya masuk katanya sudah apa nak masalahnya? Itu mama itu pasar Bu, kalau bangun itu siram pakai air, cepat gitu. Kalau bapaknya sabar gitu. Ya sudah masuk lagi. Terus akhirnya nggak masuk lagi, lama lagi nggak masuk. Pas masuk ujian kayak nah kalau nggak sekolah ujian nggak bisa naik kelas, baru masuk. Nah, berapa lagi ini nggak masuk lagi, jadi kan dia suka kalau saya baca tulis itu kurang suka, jadi sebenarnya kan keterampilan. Jadi saya juga sekarang Bu Nur udah masuk terus, dan sekarang jam 10 nak banyak keterampilan, kamu pilih apa aja yang keterampilan mau. Jadi tadi Bu Nur kan bisa olahraga, jadi jalan-jalan keliling sampai SMA, terus di rumah Masnu, kebetulan rumahnya deket sini, terus masih tidur. Jadi saya telepon masih bangun, kalau kita mau nanam hidroponik. Terus betul Bu dengerin ke telinganya gitu, dia dengar. Akhirnya mau lah datang, iya Bu mau datang sekolah. Datang akhirnya ke sekolah, nanti kamu tanam ya saya, sudah datang bibitnya. Mau datang terus ke atas dulu, malu Bu mau ke atas. Yaudah di kelas ibu aja dulu gitu. Jadi sampai jam setengah 10 dia datang di kelas, terus ya dulu baru mau menanam. Si orang tuanya itu kemarin udah saya bilang juga kalau bangunannya itu dan kasar-kasar gitu kan, kalau apa. Jadi saya menyikapi apa yang menjadi kesal Ibu. Mungkin intinya Bu, orang tua ya Bu, pemahaman orang tua ini kadang-kadang berbeda-beda ya Bu ya. Ada yang model keras, ada yang model mereka itu mengayomi, ada yang membelai, membangun secara paksa, ada ya Bu ya. Kadang-kadang anak ini mereka itu punya model yang tidak suka dipaksa, yang tidak mau dipaksa. Ada jenis yang mau dirayu. Nah, seperti itu Bu. Jadi gimana kita mungkin sebagai orang tua, kita juga sebagai itu di rumah ya Bu ya. Sebagai orang tua juga sama. Mungkin sikap kita ya kasih sayang yang itu yang perlu kita tanamkan di dalam diri kita kepada anak-anak yang intinya. Dan kita motivasi mereka. Mau motivasi anak, dan anak itu menanamkan jiwanya sudah termotivasi. Sudah mereka tanamkan untuk memotivasi diri mereka, itu yang perlu sekarang sekali. Dan dasar daripada anak-anak itu motivasi diri yang masih kurang. Itu yang saya lihat, yang terjadi pada kelas saya. Itu yang akan saya berikan kepada orang tua murid, memotivasi mereka agar mereka bisa memotivasi anak-anak mereka dengan cara bagaimana? Yaitu tadi menyemangati. Kadang-kadang kasus saya Bu kemarin. Si Hendrik Bu, itu mohon maaf Ibu Bu Ria ya. Kemarin ujian Bu, saya cerita sedikit di kasus kita. Dia tidak mau ikut ujian nasional Bu. Waktu itu saya menjadi pengawasnya. Nggak bisa Bu, dengan alasan bapak saya ini lagi sakit Bu, nggak ada yang hantar, bapak saya kerja. Jadi saya bilang sama Bu Ria coba minta nomor telepon orang tuanya, saya ingin bicara. Jadi alhamdulillah Bu, saya bicara sama beliau, sama orang tuanya. Saya bilang ayo kita panggil orang tuanya ke sekolah, kita berikan pandangan. Nah, jadi anaknya juga awalnya sakit Bu, disuruh saya apa segala macam alasan lah Bu, biasa anak kita banyak alasan kan. Jadi dengan cara saya tuh pendekatan Bu, itu tadi pendekatan secara pribadi, secara intens tadi. Jadi itulah yang saya lakukan. Alhamdulillah anak-anak kita dia mau sekolah, dan orang tuanya juga mau membuat kesepakatan sama kami. Waktu itu waktu itu juga sama Bu Ria, saya dan Bu Ria mau anaknya di sekolah 1 minggu 2 kali ya Bu Ria. Masih seperti itu Bu, seminggu 2 kali membuat kesepakatan. Kalau tidak dia mau berhenti Bu.
mau berhenti, tidak mau sekolah lagi dengan alasan berbagai macam alasan. Tapi alhamdulillah dengan pendekatan kita juga selaku guru dan kita memotivasi orang tuanya juga, itulah alhamdulillah kesepakatan terjadi dan Ananda sampai sekarang masih sekolah. Itu saja Bu Wati pengalaman saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Yani. Mungkin ada tambahan dari Bu Juliana, ada apa dalam pembicaranya? Ya, mungkin begini Bapak Ibu. Begini Bu Yani ya. Oke. Untuk menjawab pertanyaan atau jawaban dari Bu Rini tadi, Bu Wati berbagi pengalaman, terima kasih. Jadi begini Bapak Ibu, ada yang namanya kebutuhan dasar manusia. Nah ini akan kami sampaikan, kebutuhan dasar manusia ini penerapannya untuk ke kelas, untuk siswa dan guru. Tetapi ini juga bisa kita terapkan untuk orang tua siswa. Kok bisa ya ada karakter orang tua susah banget diajak kompromi. Nah, di sini mari kita belajar Bapak Ibu tentang kebutuhan dasar manusia. Yang Ibu Yani ya, saya skip aja langsung aja. Oke, karena pertanyaannya mengacu kepada sini. Kok bisa berbeda-beda? Cara pendekatan kita ke orang tua A, B, C pasti tidak sama. Karena apa? Karena mereka melakukan sesuatu itu ada alasannya Bapak Ibu. Nah, jadi kalaupun sudah kita buat cara 1, cara 2, cara 3, kok nggak berhasil, Bapak Ibu sudah melakukan semua itu sudah baik Bapak Ibu. Tetapi mari kita bersama-sama kita kenali dulu yang namanya kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah belonging, ya belonging. Artinya rasa cinta, ya cinta kasih dan merasa diterima. Yang kedua power, kekuasaan. Kenapa dia berbuat seperti itu? Ternyata dia selama ini tidak pernah diberikan sebuah kesempatan untuk berkuasa atau memimpin sesuatu. Lalu yang ketiga survival, bertahan hidup. Nah, kok bisa dia nggak bisa antar jemput anaknya, susah banget sih. Ngojek aja kan bisa, ternyata nggak cukup ekonominya Bapak Ibu. Orang tuanya susah ternyata Bapak Ibu. Kondisi-kondisi seperti itu mungkin terjadi karena survival. Saya harus bekerja. Kalau saya ngantar anak saya, uang ojek saya jadinya berkurang. Nah, itu alasan-alasan tertentu yang mungkin terjadi dengan orang tua siswa kita, yaitu alasan kebutuhan dia adalah survival. Lalu selanjutnya fun, kesenangan. Kenapa orang tua atau orang itu bisa berbuat seperti itu? Ternyata dia punya alasan mendasar. Contoh yang sangat menarik di sini adalah ada orang susah lihat orang senang, atau dia senang lihat orang susah. Dia suka main-main aja gitu, senang banget. Nah, biar aja lah, biar sibuk dulu Bu Warti itu saya buat menguji kesabaran. Bisa jadi, ya begini ya. Nah, lalu lanjut freedom. Ya, kebutuhannya ya ada freedom, bebas. Ada anak kalau disuruh duduk nggak mau. Ini kenapa sih ini nggak bisa duduk? Tadi karakter dia, keturunan dia tadi autis, oke. Terus yang kedua ada sisi kebutuhan yang kosong, ibarat gelas kita isi penuh tapi nggak sesuai dengan kebutuhan dia, nggak bisa Bapak Ibu. Jadi mari kita belajar tentang kebutuhan dasar manusia, mengapa dia berbuat seperti itu. Nah, ibaratnya kita disuruh diajak di sini untuk jadi orang yang bijak Bapak Ibu. Saya sendiri belum begitu sempurna untuk membaca situasi orang. Kenapa dia marah? Kok dia suaranya tiba-tiba? Belum sarapan. Suara Bu Adi besar banget. Kenapa Bu Adi? Begadang semalam, urusan laporan keuangan. Wajar dong marah. Kalau Bapak Ibu posisi Bu Adi, ampun dah. Besoknya minta nggak mau jadi bendara. Misal, contohnya Bu Adi ya, kurang aja. Lalu Bu Yani, disuruh diam dia nggak mau. Orangnya sana sini ya Bu Yani ya. Mobile. Nah seperti itu. Atau Bu Putri, saya suruh nyanyi berpuisi. Kayak karakternya pendiam ya Bu Yani, Bu Putri ya. Nggak juga ya. Nah, tapi secara general ya Bu Putri ya. Kira-kira kebutuhan dia itu kenapa berbuat seperti itu? Kita harus cari tahu. Kita gali Bapak Ibu. Termasuk dengan anak kita, siswa kita. Jadi kalaupun tidak terpuaskan jawaban kami berdua, Bu Rini, Bu Wati dan Bapak Ibu semuanya atas pertanyaan yang diajukan, ini yang pertama kita lihat. Ternyata seseorang melakukan perbuatan itu karena
alasan kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi, Bapak Ibu. Ya, itu dia. Oke, jadi mari kita sama-sama menghargai yang. Baik Bapak Ibu, masih semangat? Iya, terima kasih. Kita lanjutkan lagi pemaparan kita hari ini, yaitu 5 posisi kontrol. Yang pertama itu motivasi, yang kedua identitas gagal atau kontrol dari luar, yang ketiga identitas berhasil atau sukses, kontrol dari luar juga, identitas berhasil atau sukses, kontrol diri. Baik, menghindari hukuman. Penghukum, ada 2 Bapak Ibu ya, penghukum dan pembuat merasa bersalah. Ya Bapak Ibu. Baik, bagaimana seorang guru itu akan berbuat Bapak Ibu? Yang pertama untuk penghukumnya. Penghukum itu menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Itu kalau untuk penghukum itu kita sekarang ini biasanya kita buat seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kita sudah terbiasa dengan pembelajaran lama. Kita menghukum anak. Kadang kita menunjuk-nunjuk, oh ini loh anak ibu. Jadi seperti itu yang kita akan rubah Bapak Ibu ya. Baik, membuat merasa bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa. Contohnya seharusnya kamu tuh harus jadi anak yang pintar. Seharusnya kamu itu tidak seperti ini. Nah seperti itu contohnya Bapak Ibu ya. Seharusnya kamu itu harus seperti ini ya. Dan kamu membuat ibu kecewa itu mungkin untuk kita pembelajaran untuk Ki Hajar Dewantara. Mungkin kita akan pelan-pelan merubah Bapak Ibu ya. Selanjutnya guru berkata lagi keberhasilan ya, keberhasilan penghukum itu anak-anak jadi memberontak Bu, memberontak, menyalahi orang lain, berbohong. Jadi mereka tuh karena dihukum, dipaksa, mereka tuh akan berbohong. Contohnya tidaklah Bu, saya tak melakukan itu. Misalnya contoh seperti itu Bu. Misalnya mereka terlambat, kenapa kamu terlambat? Nah misalnya, iya saya tadi Bu, orang tua saya sakit, padahal mereka main-main di jalan. Nah seperti itu ya Bu ya. Mereka tuh menjadi pembohong. Pembuat merasa bersalah itu hasilnya menyembunyikan, menyangkal, berbohong sama ibu ya. Mereka tuh sama, hasilnya sama seperti penghukum juga. Kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Untuk penghukum dan untuk membuat merasa bersalah, menyembunyikan, menyangkal, berbohong sama. Ya Bapak Ibu ya. Murid berkata, nih kelanjutannya tadi murid berkata, biarlah saja nanti juga marah-marah lagi. Jadi mereka tuh merasa kita itu ya biasa marah, terbiasa marah-marah. Jadi mereka sudah tidak ada menganggap kita ini seperti ya guru yang becak. Nah gitu ya, guru yang mereka segani gitu Bu. Selanjutnya maafkan saya, kalau merasa bersalah tuh mereka meminta maaf. Ya, meminta maaf Bu, ya saya tak terlambat lagi, seperti itu contohnya. Terus dampak pada murid mengulangi kesalahan. Kalau untuk penghukum tadi mereka akan mengulangi, karena mereka merasa itu tadi, ibu suka marah-marah, sudahlah nanti pun buat lagi, ibu marah lagi, katanya seperti itu Bapak Ibu ya. Dampak pada murid itu mereka merasa rendah diri untuk membuat merasa bersalah, rendah diri. Mereka tuh seolah-olah tidak pede Bapak Ibu. Ya, mereka tuh berbuat tuh seolah-olah salah tuh saya. Mereka tidak pede, tidak bisa tampil, ya, tidak bisa berkomentar untuk membuat mereka tuh membenarkan apa yang mereka buat seperti itu. Selanjutnya Bapak Ibu, teman, ya, teman, pemantau, manajer, ya. Ini saya ambil satu dulu Bapak Ibu ya. Kalau untuk teman, guru membuatkan alasan untuk muridnya. Selanjutnya pemantau, menghitung dan mengukur. Ya, kalau guru berkata, ayolah kalau untuk teman, ayolah lakukan demi ibu. Kalau untuk teman, karena mereka tuh menganggap guru itu teman mereka. Jadi guru ini seolah-olah sama derajatnya sama teman ya. Jadi mereka tuh seolah-olah setaya. Kalau kayak saya SMA, mengajar SMA, anak-anak tuh saya anggap seperti teman seperti itu. Jadi itu juga kurang
kurang ini ya Bu ya, kurang mendukung kalau untuk pembelajaran menurut saya ya. Selanjutnya masa kamu tidak mau ingat tidak ibu pernah bantu ya. Nah, seperti itu seolah-olah seperti teman ya. Kalau untuk pemantau apa peraturannya? Contoh misalnya kalau apa peraturannya di sekolah atau di kelas, seperti yang sudah kita buat kesepakatan kelas misalnya ya. Apa peraturannya? Jadi seolah-olah mereka tuh sebagai pemantau atau terlambat. Misalnya kalau kita terlambat, apa peraturan yang sudah dibuat seperti itu. Itu contoh seorang pemantau. Selanjutnya hasilnya ketergantungan. Jadi kalau temannya ketergantungan, soalnya mereka itu menganggap kita teman. Ya, kalau kita nggak ada, kalau ada guru lain masuk di kelas, mereka tidak menganggap seperti itu Bapak Ibu. Jadi seolah-olah itu gurunya aja patokannya, Ibu Muriani aja yang dipatokin. Kalau misalnya Bu Juli masuk di situ, mereka tidak anggap seperti itu. Menyesuaikan diri bila diawasi, juga pemantau juga seperti itu ya. Menyesuaikan diri bila diawasi. Jadi kalau mereka diawasi baru mereka itu bisa berbuat atau berubah. Selanjutnya dampak dari kita lanjutkan ya Bu ya, untuk kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Sama saja ya Bu ya dengan pemantau, sama juga seperti itu. Terus murid berkata, saya pikir Bapak Ibu teman saya ternyata begitu ya. Itu seperti yang saya udah ucapkan tadi, bahwasanya mereka tuh menganggap kita ini teman. Jadi seolah kita ini tidak ada wibawanya. Jadi seolah mereka ya sebaya sama mereka seperti itu. Selanjutnya yang pemantaunya berapa banyak bidang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi mereka itu bertanya dan mereka itu akan membuat apa yang sudah ada, yang sudah mereka porsikan seperti itu. Selanjutnya dampak pada murid lemah, tidak mandiri, ketergantungan itu tadi. Mereka tidak bisa mandiri, ketergantungan sama guru yang sudah, misalnya wali kelas mereka. Kalau misalnya guru yang tak datang tadi, mereka seolah tidak menghormati, anggap masa bodoh. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Jadi pemantau ini mereka sering kasih reward, hadiah, seolah-olah apa yang dilakukan nanti Bu kasih hadiah ya. Seperti itu pemantau. Jadi bagaimana tujuan kita akan tercapai? Ya tadi contohnya contohnya tadi ya manajer tadi. Mungkin ini yang betul-betul kita titik beratkan, kita garis bawahi Bapak Ibu ini manajer ya, mengajukan pertanyaan-pertanyaan ya khusus untuk identitas keberhasilan atau kesuksesannya untuk siapa? Untuk menghargai diri sendiri ya. Manajer ya Bu ya mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Yang kedua, apa kata guru yang tadi berbuat tadi Bu, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Terus yang kedua, guru berkata apa yang kita yakini. Nah ini dia. Sekarang ini guru berkata apa yang kita yakini. Jadi mengekspor diri Bu. Jadi anak-anak kita seperti keyakinan kelas yang kita udah lakukan, mereka membuat apa yang mereka yang ada di pikir mereka, yang ada pendapat dari mereka buat. Jadi seolah-olah mereka tidak didikte. Jadi mereka berbuat apa yang sudah ada di pikiran mereka. Contoh yang kita sudah buat kesepakatan kelas kemarin. Selanjutnya menguatkan pribadi itu tadi ya Bu ya, menguatkan pribadi. Jadi mereka tuh merasa mereka tuh bisa mandiri, bisa berbuat, bisa berprestasi atau bisa mengekspor diri. Seperti itu Bu ya. Terus kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia pendidikan itu tadi. Mereka bisa mandiri tadi, mereka bisa terampil, bisa apa tadi lah yang bisa yang sudah diterapkan di dalam slide ini. Selanjutnya kaitan slide-nya, murid berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Nah itu tadi ya Bapak Ibu. Jadi mereka itu seolah-olah mereka tuh
diri mereka sendiri. Seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri ini tadi. Jadi mereka bisa mengontrol, mengetahui apa kesalahan, apa yang mereka bisa perbuat, apa yang mereka tadi kita sudah memaparkan 5 posisi kontak Bapak Ibu. Selanjutnya kami menyambung dari restitusi. Mungkin Bapak Ibu belum tahu apa itu restitusi. Baik, restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini pendapat dari Gosen tahun 2004. Selanjutnya, next. Baik, ciri-ciri restitusi Bapak Ibu, kita lihat di slide ini. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi mereka itu bukan, maksudnya anak-anak kita bukan karena dari kesalahan tadi Bapak Ibu, ya, mereka menebus kesalahan, tapi mereka belajar dari kesalahan. Misalnya seperti terlambat, besok mungkin mereka tidak mengulangkan lagi karena kita sudah memberikan pemahaman ke mereka bagaimana, mereka memberikan pendapat mereka bagaimana, dan mereka mungkin dalam hati kecil mereka akan berubah. Seperti itu Bapak Ibu ya. Terus memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Seperti tadi, kita mengajukan tawaran. Jadi bagaimana anak ibu? Seandainya besok kamu terlambat lagi, bagaimana konsekuensinya? Jadi kita tanya seperti itu. Kita memberikan mereka lagi. Bagaimana mereka memberikan pendapat mereka atau memberikan konsekuensi kesepakatan kepada kita. Seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Itu tadi Bapak Ibu. Jadi kesadaran anak itu di dalam diri, bukan dari paksaan gurunya atau motivasi dari luar. Itu dalam diri mereka masing-masing untuk merubah apa yang dari sebelumnya mereka buat, mereka melakukan kesalahan. Nanti mereka memperbaiki pelan-pelan melalui diri mereka sendiri. Selanjutnya, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasar tindakan. Keenam, restitusi adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. Itu tadi Bapak Ibu ya. Terus restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi dalam diri, karakter masing-masing diri kita. Terus restitusi fokus pada solusi. Nah ini tadi. Jadi tindakan, solusi apa yang akan kita lakukan. Seperti itu Bapak Ibu. Terus 9, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi mereka itu kembali seperti sedia kala, tapi dengan perbaikan-perbaikan yang mendasar pada diri mereka sendiri Bapak Ibu. Next. Baik, ini mungkin Bapak Ibu terheran-heran ya, ini apa ya yang dipaparkan Bu Mulyani. Baik, ini segitiga restitusi. Kenapa segitiga restitusi? Dia ada bagian-bagiannya Bapak Ibu yang di dalam kolom itu. Yang pertama sebelah kanan Bapak tuh, kita untuk menstabilkan identitas yang di bawah sekali. Untuk menstabilkan identitas perlu adanya validasi tindakannya, perlu ada validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Jadi terbentuklah segitiga restitusi Bapak Ibu. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan ya Bapak Ibu. Kita manusia pasti pernah melakukan kesalahan. Bagaimana sikap kita untuk memperbaiki, jadi untuk memperbaiki, menstabilkan identitas kita? Baik, di situ yang pertama, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi itu ya Bapak Ibu, untuk menstabilkan identitas. Terus yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu, ya. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Jadi di situ validasi tindakan yang salah, ya. Jadi itu tadi. Jadi contohnya kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu Bapak Ibu. Selanjutnya menanyakan keyakinan. Dia apa saja keyakinan yang mereka
perlu sepakati, yaitu nilai-nilai apa yang telah disepakati, kita sepakati ya Bapak Ibu. Dan selanjutnya kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Itu ada contoh-contohnya, misalnya Bapak Ibu kita memberikan pertanyaan kepada mereka, kita balikkan lagi, kita kembalikan ke lagi anak-anak kita ya Bapak Ibu. Selanjutnya Bu, kita lihat contoh penerapan segitiga restitusi. Salam dan bahagia. Baik Bapak Ibu, contoh penerapan segitiga restitusi ya Bu ya. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Dawson, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Gleiser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak Guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah, Ya Pak, sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik katain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menyebut Bapak seperti itu. Baik Bapak Ibu, menstabilkan restitusi ya. Ya saya Baik, itu yang sekarang ini validasi tindakan yang salah. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu bukan? Iyalah, maksud saya diam saja Pak. Ya saya bela diri lah. Maksud saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih Pertama bersabar. tadi ada satu marah-marah ya Bapak Ibu ya. Setelah Bapak memberikan validasi tindakan yang salah, pelan-pelan emosinya agak menurun Bapak Ibu ya. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi. Iya. Kamu memilih tidak berbuat lebih parah lagi. Sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang Menanyakan keyakinan. Nah, tindakan kamu itu Bapak gurunya tadi menanyakan keyakinannya. atau Bagaimana? tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu?
Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu Kamu penting buat meyakini tidak? Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda Karena bisa menstabilkan emosi, membuat kesimpulan dari permasalahan yang mereka hadapi tadi. Memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Menanyakan Nyamanlah, bangga, bisa bersabar dan bahagia. Baiklah, kalau Jadi begitu, dia udah percaya diri tuh anak dan kita tuh. bagaimana memperbaiki masalah ini? Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer. Dia nggak lewat sengaja. Karena lewat sengaja benar di sini ada laki-laki, ada 2 atau 3 orang ini, ada patut untuk Pak Fahmi ini. Ya. Siang hari ditanya istri Pak Fahmi, sudah makan siang atau belum? Usai sudah pertemuan kita hari ini, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita ucapkan juga terima kasih pada Ibu Juliana dan Bu Yuli yang telah berbagi ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tengku Syarifah Nadra, Kepala Sekolah di SLB Negeri 1 Tanjung Pinang. Alhamdulillah saat ini kita ada 2 orang guru penggerak, yaitu Bu Mulyani dan Bu Juli. Alhamdulillah juga program penggerak di sekolah ini yang dilakukan oleh Bu Mulyani dan Bu Juli berjalan sangat baik dan sangat lancar. Salah satu dari program tersebut adalah budaya positif. Untuk budaya positif ini sendiri, saya selaku kepala sekolah sangat mendukung sekali agar sekolah kedepannya juga bisa lebih baik. Nah, untuk budaya positif ini kemarin sudah dilakukan sosialisasi di sekolah bersama dengan guru-guru dan juga tendik. Sosialisasi tersebut kita lakukan secara spesial khusus untuk pemaparan terkait budaya positif itu sendiri. Dan alhamdulillah kita terapkan kepada semua guru-guru yang ada di sini. Jadi setiap kelas itu kita minta untuk melaksanakan program budaya positif, baik itu tentang peraturan di kelas, jadi ada kesepakatan di kelas, ada bagaimana sesama teman di kelas itu untuk saling berkomunikasi dengan baik, dengan guru juga bagaimana untuk bersikap ramah, menyapa, salam dan lain sebagainya. Nah, selain itu ada juga program-program budaya positif lainnya yang kita terapkan di sekolah ini. Jadi mudah-mudahan nanti bisa berjalan dengan baik. Dan tentunya saya selaku kepala sekolah sangat mendukung sekali untuk terlaksananya program-program guru penggerak di sekolah kita ini, dan kami sangat terbantu sekali. Mudah-mudahan sukses buat Bu Yani, sukses buat Bu Juli, kedepannya semakin lebih baik lagi, sekolah semakin maju, bisa menggerakkan seluruh guru-guru yang ada di sini untuk berbudaya positif, baik dengan siswa maupun dengan sesama teman sejawat. Sekian dulu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Permatasari SPD. Saya mengajar kelas 5 Tunagrahita di SLB Negeri 1 Tanjung Pinang. Adapun testimoni saya terkait keyakinan kelas yang ditetapkan oleh Ibu Mulyani SPD selaku calon guru penggerak angkatan 7 SLB Negeri 1 Tanjung Pinang sangat baik diterapkan di dalam kelas, bahkan
di sekolah saya. Keyakinan kelas ini mampu meningkatkan motivasi internal ke dalam diri siswa baik guru, sehingga meningkatkan sikap tanggung jawab, gotong royong sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Sekian dan terima kasih atas testimoni ini. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maya, adalah murid kelas 12 Tunagrahita, SLB Negeri 1 Tanjung Pinang. Saya sangat termotivasi dalam melakukan perbuatan budaya positif di kelas karena ada keyakinan kelas. Terima kasih Bu Yani.